mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan akhir Januari 2026. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan fuel charge, subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Selanjutnya saya berikan Pak Wamen Swahasil untuk melakukan presentasi masalah pendapatannya. Silakan. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media yang saya hormati, teman-teman Kementerian Keuangan. Kita lihat beberapa lanjutan ya untuk pendapatan, belanja, dan nanti Pak Wamen Yuda akan menyampaikan untuk pembiayaan. Untuk pendapatan negara dulu, ini jadi adalah diambil dari yang tadi, angkanya sama, tapi detail ceritanya ada di slide yang berikut. Tolong next-nya. Kita lihat beberapa jenis belanja. Belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan, terutama di dalam rangka kita memastikan seluruh tambahan ASN TNI Polri bisa melakukan kegiatan, jadi tumbuh belanja pegawainya. Belanja barang juga terjadi peningkatan, dan utamanya belanja barang yang meningkat ini adalah karena pada Januari 2026 makan bergizi gratis telah terus berlangsung. Kalau di Januari 2025 realisasi MBG-nya masih hanya sekitar 45 miliar. Tapi di Januari 2026 realisasi MBG-nya 19,5 triliun rupiah. Kalaupun kita keluarkan realisasi MBG, belanja barang itu tetap meningkat. Jadi total belanja barang Januari 2026 adalah 25,9 triliun rupiah, yang kalau tanpa MBG juga peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan yang tahun lalu. Jadi kalau 25,9 dikurangin 19,5 itu kan berarti masih sekitar 6 triliun lebih dibandingkan dengan belanja barang Januari 2025 yang hanya sekitar 3,2 triliun. Belanja modal juga terjadi peningkatan yang cukup cepat, terutama untuk pembangunan konektivitas, ketahanan pangan, dan juga pembangunan jaringan dan irigasi. Belanja bantuan sosial, seperti tadi di depan juga saya sampaikan, juga meningkat cukup cepat, terutama penyaluran PKH Triwulan 1 tahun anggaran 2026 ini sudah dilakukan sejak mulai bulan Januari, sehingga terdata 9,5 triliun telah disalurkan untuk belanja bantuan sosial dibandingkan 4,1 triliun tahun lalu bantuan sosial di Januari. Kita lihat secara spesifik anggaran pendidikan di slide berikut. Anggaran pendidikan telah direalisasikan 56,5 triliun dari target APBN 769,1 triliun di APBN 2026. Detailnya dari kita lihat belanja pendidikan ini adalah untuk membiayai ekosistem pendidikan kita.
ekosistem pendidikan kita itu komplit. Ada ada belanja untuk siswa atau mahasiswa melalui program PIP, KIP kuliah maupun makan bergizi gratis, 22 triliun sudah dicairkan, sudah dibelanjakan. Lalu juga bagian dari ekosistem pendidikan kita adalah guru, dosen, tenaga pendidik, antara lain kita membayar tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, ini juga telah dibayarkan 2,6 triliun, dan tentu kita membangun kampus, membangun sekolah, dan juga memberikan bantuan operasional untuk kampus dan sekolah, BOS, BOPTN, dan juga BOP PAUD, 27,8 triliun rupiah. Dan beberapa program yang spesifik sekolah rakyat terus berlangsung dan sudah ada realisasi, ini terutama adalah realisasi untuk proses pendidikan yang berlangsung di sekolah rakyat. Jadi proses pendidikannya jalan terus dan APBN terus mensupport. Untuk pembangunan yang baru, ini dianggarkan di 2026 dan akan sebanyak 104 sekolah dan akan nanti menjadi tambahan dari sekolah rakyat yang selama ini sudah beroperasi. Revitalisasi sekolah dan madrasah juga terus berlangsung. Tahun lalu 12.500 sekolah telah dilakukan. Tahun ini akan mencapai hampir 12.000 sekolah akan dilakukan revitalisasi juga dengan pagu 17,6 triliun. Slide yang berikut adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur. APBN 2026 menganggarkan pembangunan infrastruktur dengan pagu 434,8 triliun rupiah. Tentu infrastruktur ini adalah untuk berbagai macam sektor. Fokus utama sektor-sektornya adalah untuk mendukung swasembada pangan, energi, air, serta konektivitas. Sehingga kalau kita lihat sektor mana saja yang pembangunan infrastrukturnya setelah kita genjot, itu untuk mendukung ketahanan pangan, 0,5 triliun, detailnya ada, bendungan, jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan, serta cetak sawah sudah mulai berjalan kembali. Ketahanan energi, 0,7 triliun untuk pembangunan pipa transmisi dan infrastruktur jaringan gas. Perumahan dan pasum sudah mulai muncul, 0,9 triliun, serta konektivitas ini juga cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, didukung juga kalau salah satu kementerian yang cukup tinggi belanjanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang untuk membangun konektivitas ini, pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, serta jalan tol. Slide berikut teman-teman media adalah makan bergizi gratis. MBG telah mencapai 60,24 juta penerima dijalankan oleh 23.678 SPG. Ini adalah angka terakhir 21 Februari 2026. Sehingga kalau kita lihat di akhir 2025 itu 53,8 juta penerima, saat ini sudah 60,24 juta penerima. Kalau kita bandingkan dengan realisasi 31 Januari 2025, penerimanya itu baru sekitar 549.000 orang. 549.000 penerima melalui 246 SPPG, sekarang telah melonjak menjadi 60,24 juta penerima di 23.678 SPPG. Saya juga bisa menyampaikan bahwa sebaran penerima ini ada di seluruh daerah di Indonesia. Ada di Sumatera 12,3 juta, Sulawesi 4,4 juta, dan seterusnya. Nanti bagian yang tabel ini kelihatannya tidak dimasukkan, tapi nanti bisa diserahkan juga. Izin menyampaikan diskon untuk 4 koleksi e-book keren dan bermanfaat untuk guru. Yang pertama ada e-book Guru Cerdas Finansial berisi 15 usaha sampingan berpenghasilan jutaan rupiah untuk guru. E-book ini membantu guru meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. 15 usaha sampingan yang tidak mengganggu jam mengajar. E-book yang kedua adalah 20 ice breaking di kelas yang dibutuhkan guru untuk meningkatkan semangat peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga adalah e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam, dan yang keempat adalah e-book buku pegangan guru sertifikasi. Semua e-book ini diskon Bapak Ibu hingga di atas 50%. Segera pesan di nomor WA kami 0823 1332 0383. Pak Purbaya, untuk THR ASN bagaimana kelanjutannya?
itu sedang diproses lah sebentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang umumkan, nanti Pak Presiden yang umumkan.